Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul sesuai dengan surat undangan yang telah disebar, yaitu KKG terkait diseminasi budaya positif yang nanti akan dipandu oleh CGP di Gugus 3 Mawar. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada umatnya, termasuk kita mendapatkan rahmat hidayah dan maghfirah dari beliau sampai akhir zaman. Ibu bapak sekalian, sekali lagi saya mohon maaf bukan menggurui, tapi selebihnya saya hanya ingin berinteraksi, berdiskusi dengan ibu bapak terkait agenda diseminasi budaya positif atau tukar pikiran, tukar pemahaman, ya, pengibasan tentang budaya positif. Karena saya yakin dan percaya bahwa budaya positif di sekolah dan di kelas telah ibu bapak lakukan. Saya yakin, ya. Untuk itu, mari ya kita bersama untuk ngobrol bareng terkait budaya positif. Di sesi ini, ya, di sesi ini terkait budaya positif tadi telah disampaikan oleh Ketua KKG. Kita masih ingat dengan KHD dan akan selalu ingat terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ tertuang di tahun 1936 terkait filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan yaitu menuntut skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang digarisbawahi dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang ini, yaitu terkait pendidikan yang menuntun. Berarti bukan mengajar, ya, menuntun. Yang namanya menuntun itu berarti sudah ada goresan-goresan walaupun belum jelas pada anak yang perlu kita kebalkan. Dalam artian kita tidak memaksakan kehendak kita selaku guru. Jujur Pak, Bu, saya kadang memaksakan kehendak agar anak bisa perkalian. Tapi setelah dikaitkan ke sini, kita hanya bertugas sebagai menuntun saja.
di setiap kelas yakin beraneka ragam ya, Bu, Pak. Siswa itu beraneka ragam. Di kelas saya saja, kelas 4, dari mulai ada yang belum bisa membaca sampai yang sudah bisa membaca lancar itu ada. Jadi betul kata filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita hanya menuntun, jadi tidak bisa memaksakan, ya, tidak bisa memaksakan. Kemudian berkaitan pula dengan, nah ini semboyan Ki Hajar Dewantara, ya. Kita sebelum ke budaya positif, kita kaji dulu terkait filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi mentor pendidikan sejak dulu sampai saat ini. Semboyannya itu Ingarso Simtulodo, Imadjo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ini adalah tugas kita, tugas guru. Ingarso Simtulodo berarti di depan memberi tauladan. Jadi anak itu jangan hanya disuruh berarti ya. Dan bersolat dohorkan itu berangna diruk. Ya. Ingarso Simtulodo, kita harus mampu menjadi tauladan. Karena sejatinya anak akan meniru apa yang kita lakukan. Ya, bahkan kalau tidak salah ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, dari sini berarti jangan ada yang disalahkan, tapi kita harus merefleksi diri. Kemudian Imadjo Mangunkarso, di tengah kita harus membimbing, ya, di tengah kita harus membimbing, berarti harus menjadi pembimbing. Dan Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi ternyata betul ya, sepakat ya, bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ketika dikaitkan di era sekarang, sepakat Singgana setuju, ya. Bahkan Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai petani, ya. Petani, tahu petani ya, yang menanam padi tidak bisa memaksakan tumbuh menjadi jagung. Kita pun sama kepada murid. Anak sukanya olahraga sepak bola misalkan, kita tidak bisa memaksakan anak bisa badminton. Itu filosofinya. Jadi kita diibaratkan sebagai petani, kata Ki Hajar Dewantara, yaitu membimbing sesuai dengan kodratnya. Itu membimbing sesuai kodratnya. Nah, itu terkait semboyan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kita masuk ke budaya positif. Ya, tadi sudah saya katakan, yakin di kelas, ya, di kelas kita sudah melakukan hal-hal ini. Ada budaya positif, yaitu yang pertama ada disiplin positif. Ya, disiplin positif. Jujur yang saya ketahui tentang disiplin adalah untuk mentaati, memanfaatkan atau mendisiplinkan anak. Mau tidak mau harus seperti itu. Tapi setelah dikaji ulang dengan pembahasan yang telah saya lalui, ternyata disiplin itu adalah pendidikan, ya. Jadi pendidikan untuk mengenali apa yang harus disikapi oleh diri kita sendiri. Karena disiplin itu datangnya harus dari diri kita sendiri, ya.
kita tidak bisa menginstruksikan orang lain. Ya, karena yang bisa menginstruksikan itu adalah diri kita sendiri. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Di dalam kelas pasti ada hukuman untuk saat ini, ada hukuman dan penghargaan. Nanti akan dikupas tuntas di sesi berikutnya. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol, posisi kontrol guru, motivasi, dasar manusia, ada 5 dasar manusia. Kemudian yang terakhir nanti mungkin bahasan Pak Hikmat ada segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi. Itu kaitan tentang budaya positif. Nah, ini disiplin positif, teori kontrol dan teori pilihan oleh Dr. William Blaise. Ya, oleh Dr. William Blaise. Nah, disiplin positif ini kaitannya ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal yang paling digarisbawahi. Ya, ada 2 motivasi eksternal, yaitu yang pertama ini melalui teori motivasi ya, untuk menghindari hukuman. Itu eksternal dari luar. Contohnya anak kita, ya, anak kita ketika di kelas beliau misalkan di zaman era 4.0 misalkan ada tata tertib, kalau sedang belajar menggunakan HP tanpa ada instruksi akan mendapatkan nilai min 50 misalkan. Terus si anak nurut, tidak memegang HP ketika pembelajaran. Berarti karena anak menghindari hukuman. Itu contohnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk mendapatkan imbalan. Ini pada teori motivasi. Untuk mendapatkan imbalan. Sering kita di kelas. Ya. Silakan siapa yang mau bertanya, misalkan. Ya, yang mau bertanya, yang berani bertanya akan dikasih permen. Ya, itu teori motivasi, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak mau bertanya karena ingin mendapatkan permen. Dan yang terakhir di teori motivasi, yaitu motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang sangat menurut saya sangat setuju ketika ada unsur menghargai diri sendiri. Ya, anak bertanya karena menghargai diri sendirinya atau karena timbul dari dalam hatinya. Ya, kemudian anak mau melaksanakan piket karena dorongan dari dirinya sendiri, seperti itu. Anak mau memperhatikan guru ketika menyampaikan materi atau berinteraksi karena dirinya sendiri, ya, bukan karena motivasi dari luar, itu akan lebih baik. Nah, itu adalah disiplin, rangkaian disiplin positif, mulai dari teori kontrol sampai teori motivasi. Nah, sesi pertama yaitu tentang teori kontrol. Ada satu buah tangan, ya, satu kepala tangan. Ini diibaratkan ketika teori kontrol yang kita pahami, kita memegang, ya, ibu bapak sekalian, memegang satu rahasia, ya, yang berada di dalam kepala kita. Ya, misalkan di kepala Pak Ujang ada rahasia Pak Ujang yang sangat berharga. Ya, kemudian temannya atau Pak Hikmat menggodanya supaya
rahasia Pak Ujang itu disampaikan kepada Pak Hikmat atau kepada temannya. Menurut Pak Ujang, bagaimana? Apakah mau dikasihkan rahasia itu atau tetap untuk menutupi rahasia itu? Menutupi ya. Sejatinya kita menutupi, berarti kita tahu bahwa itu rahasia, ya. Maka dari teori kontrol kita dengan godaan-godaan dari luar, kita tetap teguh dengan rahasia kita. Maka siapa yang mengontrol diri kita sebetulnya? Kita sendiri. Orang lain atau kita? Kita sendiri ya. Sepakat ya, kita sendiri. Karena suatu gerak kita otomatis digerakkan oleh kita. Ya. Kontrol kita, yang mengontrol diri kita itu ya kita sendiri. Rahasia itu mau dibeberkan atau mau disampaikan kepada yang lain ataupun tidak, itu adalah kontrol dari kita sendiri. Sejauh mana kontrol kita mampu mengontrol diri kita sendiri, ya, itu tentang teori kontrol. Nah, ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Tadi disampaikan di awal ada perkataan Ki Hajar Dewantara yaitu membimbing, ya, membimbing. Ini apa berkaitan dengan teori kontrol? Kalau tidak salah ada teori belajar dulu ketika kita kuliah, ada teori behaviorisme ya kalau tidak salah. Teori behaviorisme ini selaras dengan teori kontrol ini, behaviorisme. Jadi sesuatu perubahan itu pada anak, baik pada anak ataupun pada kita, karena ada stimulus respon. Kita bergerak berubah itu karena ada stimulus respon sesuai dengan teori behaviorisme yang teori itu kalau tidak salah ketika perkuliahan dulu itu sangat sangat terkenal bahkan sampai sekarang. Nah, perbedaannya stimulus respon ini kebutuhan kita sama, ya, realitas. Ketika stimulus respon anggapannya kebutuhan kita sama. Jadi kalau kita menggunakan stimulus respon di kelas, berarti kita menganggap bahwa siswa itu memiliki kebutuhan sama. Padahal sebetulnya kebutuhan siswa di kelas kita sama tidak? Tidak kan? Karena di awal semester, yakin terutama ini PSP ya, program sekolah penggerak, yakin di awal semester ada asesmen diagnostik. Karena di kurikulum Merdeka disarankan ada asesmen diagnostik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa itu ya, ibu yang di sekolah penggerak, ya, ada asesmen diagnostik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa. Di kelas pun sama kita, ada asesmen diagnostik. Jadi untuk mengetahui apa siswa ini kebutuhannya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya, ya. Saya contohkan di kelas saya di sana, kelas 4 itu ada siswa low vision atau kekurangan melihat. Jadi ketika melihat jarak jauh itu tidak bisa melihat sama sekali. Itu tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang normal. Ketika kita membahas sesuatu di whiteboard, mungkin siswa yang lain bisa, ya, melihatnya, tapi siswa itu tidak bisa, ya. Maka kebutuhan apa yang dia harapkan dari kita selaku pembimbing. Kemudian untuk teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Seperti tadi di kurikulum Merdeka ada asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan apa yang diharapkan oleh siswa. Sistem belajar seperti apa yang diinginkan, seperti itu. Itu dan seterusnya terkait stimulus, respon, dan teori kontrol, ya.
Ibu, Bapak sekalian, mungkin walaupun terus nyerocos, ya hanya kita bertujuan hanya berinteraksi saja, diseminasi pengenalan budaya positif. Yang pertama tadi terkait value control, karena ini selaras dengan tujuan kurikulum Merdeka kita, ya, bahwa di awal mau tidak mau kita harus ada asesmen diagnostik yang nantinya akan selaras dengan teori kontrol apa yang kita harus lakukan di kelas setelah melakukan asesmen diagnostik itu. Nah, selanjutnya terkait disiplin positif, ya, terkait disiplin positif. Disiplin bermakna belajar. Jadi belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan. Karena sejatinya kesalahan itu adalah awal dari pembelajaran. Kalau anak misalkan sudah betul semua, sudah pintar semua, ya untuk apa kita membimbingnya? Jadi disiplin positif itu bukan berarti larangan untuk melakukan sesuatu, tapi adalah sebagai belajar, ya, belajar untuk memecahkan apa yang telah dilakukan peserta didik. Kemudian pada disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu dituangkan di Indonesia di kurikulum Merdeka ini, yaitu profil pelajar Pancasilanya yang 5 itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, itu diakui, ya. 5 nilai kebajikan yang ada di P5 yang telah Ibu ketahui itu adalah nilai kebajikan universal yang ada di kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Sering dinyanyikan lah anak-anak. Ya, ada 5 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kata-katanya yang mudah, ya. Tapi tadi implementasi nama, mudah-mudahan bukan hanya sebuah nyanyian, tapi bisa kita implementasikan dalam budaya positif di sekolah maupun di kelasnya masing-masing. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya ya. Setelah ini ada sesi yang kedua, yaitu terkait budaya positif dan segitiga restitusi. Yang pertama mungkin nanti ada kesepakatan kelas, ya, nanti ada kesepakatan kelas yang perlu kita lalui sebelum ke segitiga restitusi. Untuk itu acara di sesi yang kedua, ya, untuk sesi ini terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Ibu tidak beranggapan saya menggurui, tapi kita hanya berinteraksi saja, pengenalan saja terkait budaya positif. Untuk sesi yang kedua saya serahkan dan mohon dilanjutkan kepada Bapak Heri Jadi SPD. Untuk itu pada Pak Heri, mic saya persilakan. Cek. Nurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah masih pagi ya, belum begitu siang. Baik Bapak Ibu semua, tadi yang disampaikan oleh rekan saya, sekali lagi permohonan maaf, saya dalam kesempatan kali ini bukan berarti menggurui. Ini hanya sebatas menebalkan saja karena kaitan dengan budaya positif ini sebetulnya sudah terbiasa dilakukan, cuman karena kita
istilahnya mungkin tidak begitu mengenal dengan istilah-istilah bahasa-bahasa yang kurang begitu familiar, ya, karena apapun alasannya terkait dengan budaya positif ini, pengembangannya kita merubah ataupun seolah-olah bukan berarti menghilangkan yang awalnya kita lebih dalam pembelajaran itu lebih berpusat kepada guru. Sekarang kita mengubah ataupun seolah membiasakan lebih berpusat pada murid. Baik Bapak Ibu semua, terkait dengan budaya positif di sini, tadi sudah disampaikan disiplin positifnya, yaitu disiplin yang bermakna belajar, ada nilai-nilai kebajikan universal, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berakhir di mandiri, ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun yang berakhlak mulia. Tentunya kita sudah ataupun sering melakukan kegiatan terkait dengan beriman dan bertakwa ini pada saat mengawali pembelajaran ataupun mengakhiri pembelajaran. Berdoa sebelum belajar dan berdoa setelah selesai belajar, itu masuk ke dalam kegiatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi kelanjutannya terkait dengan berkebinekaan global. Dalam hal ini Bapak Ibu semua, kenapa ada istilah berkebinekaan global? Tentunya kita selaku guru, apapun alasannya, siap tidak siap, karena memang kita sudah memilih untuk menjadi seorang guru, kita harus bisa memahami terkait dengan perbedaan pada diri siswa. Karena apapun alasannya, dari mulai sifat, kepribadian, watak, dan karakter siswa, dari sekian siswa yang ada di kelas itu tidak akan sama. Kita selaku guru, apapun alasannya juga, kita harus bisa menyikapi tentang kaitannya berkebinekaan ataupun perbedaan tersebut. Nah, yang selanjutnya bergotong royong. Bagaimana caranya kita di kelas menumbuh kembangkan anak didik kita yang tadinya tidak begitu peduli terhadap teman. Ini karena ada profil pelajar Pancasila terkait dengan kegotong royongan. Kita harus bisa memotivasi anak didik kita supaya mampu dan siap untuk bekerja sama dengan teman. Karena apapun alasannya, tadi sudah disampaikan, kita merubah paradigma lama yang pernah saya alami dulu. Apapun alasannya, kumaha guru lah istilahnya. Tapi sekarang kita rubah dengan metode berpusat terhadap siswa ataupun berpusat terhadap murid. Sedikit mengulas tadi yang pernah disampaikan, apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Bapak Ibu semua, saya hanya sebatas menebalkan saja perilaku ataupun kebiasaan kita selaku seorang guru. Maksud dan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan kita tadi sudah disampaikan, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kecerdasan, keselamatan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang tentunya sebagai manusia ataupun maupun anggota masyarakat, bagaimana caranya biar peserta didik kita itu betul-betul berguna, bermanfaat, dan dia bisa merasakan apa yang sudah didapatkan dari sekolah yang melalui kita selaku gurunya. Seorang anak itu bukan seperti halnya kertas kosong. Apapun alasannya, kita harus bisa memahami dan bisa menerima. Walaupun ada istilah ataupun teori tabula rasa yang disampaikan oleh John Locke yang mengungkapkan bahwa anak lahir ibarat sebuah kertas kosong yang mana membutuhkan orang dewasa untuk mengisi dan mewarnainya. Akan tetapi sadar ataupun tidak sadar, siap ataupun tidak siap, karena kita seorang guru, terkait dengan budaya positif ini, kita harus bisa menuntun ataupun
potensi anak itu bisa, bagaimana caranya bisa lebih dikembangkan lagi ataupun lebih ditebalkan lagi yang awalnya garis halus supaya bisa menjadi garis tebal dengan menguatkan potensi-potensi kebaikan yang dimiliki oleh anak tersebut gitu ya. Jadi anak tidak bisa diibaratkan sebagai kertas kosong karena anak terlahir di dunia ataupun istilahnya dia mengawali untuk belajar dari mulai kelas 1, dia sudah memiliki sifat pribadi, karakter dan kemampuan. Kita hanya sebatas mengarahkan saja karena apapun alasannya kita sebagai guru intinya kita tidak bisa memaksakan kehendak supaya anak itu harus bisa misal hitung-hitungan, baca ataupun tulis. Kita tidak bisa memaksakan hal itu. Apapun alasannya, kita hanya sebagai fasilitator ataupun penjembatan. Ya, bagaimana caranya anak dari ujung A bisa sampai ke ujung B. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, apa yang pernah saya coba dalam peran kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembangnya peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikannya dan serta mengimplementasikan mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang sekarang ya. Khusus untuk mungkin di gugus kita semua sama ya, kurikulum Merdeka ini diawali dari kelas 1 dan kelas 4, untuk kelas 2 dan 5 belum mungkin ya, belum mengalami hal itu. Maka dari itu, walaupun kita bukan guru kelas 1 dan guru kelas 4, akan tetapi kaitan dengan profil pelajar Pancasila ataupun budaya positif ini tetap harus dikembangkan. Yang intinya kita tidak lagi membiasakan berpusat terhadap guru dalam saat pembelajaran, tapi kita berpusat terhadap murid. Itu patokan utamanya. Jadi desiminasi terkait dengan budaya positif dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila di kita. Saya sendiri sudah pernah mencoba dengan pimpinan dan kepala sekolah mengkaitkan dengan penyusunan saat itu, penyusunan kurikulum. Kita masukkan, kita kembangkan terkait dengan dimensi profil Pancasila itu, ya itu yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Dimensi tersebut merupakan suatu karakter yang sangat dibutuhkan oleh insan Indonesia sebagai tujuan pendidikan nasional supaya lebih maju lagi. Apapun alasannya Bapak Ibu semua itu sudah dituangkan oleh sekolahnya masing-masing melalui kurikulum. Kalau Bapak Ibu tidak yakin dan tidak percaya, silakan Bapak Ibu semua buka kurikulumnya masing-masing di setiap sekolah, karena kurikulum sekolah kan yang menyusun ataupun yang membuat sekolahnya masing-masing. Cikadu 1 mungkin tidak akan sama dengan Wanasari 1, akan tetapi tujuannya tetap pasti sama. Cuman mungkin rangkaian-rangkaiannya saja yang ada sedikit perbedaan. Nah, terkait dengan budaya positif, sekali lagi permohonan maaf, bukan berarti saya menggurui, karena di sini banyak senior-senior saya yang tentunya lebih banyak makan asam garam terkait dengan masalah pendidikan. Saya masih baru, Bu. Bapak Ibu semua masih baru, masih masih butuh didikan lah istilahnya. Akan tetapi saya punya keinginan besar khusus untuk pribadi saya, umumnya untuk masih khusus juga untuk SDN 1 Cikadu supaya lebih berkembang. Umumnya apa yang saya miliki, apa yang saya dapat di kegiatan guru penggerak itu bisa sedikit ada penularan untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi permohonan maaf, bukan berarti menggurui ya. Baik, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai keyakinan-keyakinan dengan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat dan bertanggung jawab, diperlakukan perubahan paradigma, yaitu melakukan perubahan positif melalui diri kita sendiri, yaitu guru, yang menjadi tauladan dan menciptakan suasana kelas yang lebih aman, nyaman, kondusif, indah, bersih, menyenangkan dalam mendukung proses belajar mengajar. Bapak Ibu, saya sedikit flashback ataupun mengingat kembali ke belakang. Dulu pada saat kita menghadapi anak didik kita yang malas belajar, biasanya kita menyampaikan ya kepada anak didik kita, kamu tolong harus rajin belajar. Kita paksakan gitu keinginan kita. Yang padahal setelah saya pelajari ternyata metodenya tidak seperti itu. Nanti terkait dengan kasus ataupun permasalahan akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Akan tetapi di sini saya hanya memotivasi saja, mengingatkan kembali. Sebetulnya tidak seperti itu. Kita bisa menanyakan langsung, ada apa, kenapa, dan dia yang akan menjawabnya sendiri, dan dia yang akan menyelesaikan sendiri permasalahannya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua K3S ya, Pak Iman, anak suka ketika kita sampaikan, ayo masuk, ayo pulang, hore. Hal-hal tersebut sebetulnya bisa diselesaikan oleh pribadinya sendiri. Dengan cara apa? Satu, caranya kita gali dulu. Ada apa? Kenapa? Bagaimana? Setelah kita tahu hal tersebut, ini kaitan dengan budaya positifnya ya Bapak Ibu. Ini yang pernah saya alami di SDN 1 Cikadu. Setelah kita tahu permasalahannya di mana, kita balik tanyakan lagi kepada siswa ataupun murid kita, maunya seperti apa. Setelah dia menyampaikan maunya seperti apa, bla 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 bla, menceritakan terhadap kita cari solusinya berbarengan dengan siswa tersebut. Ternyata hal tersebut itu yang lebih berkenan terhadap pribadi anak didik kita daripada misal, ini contoh ya, contoh. Bu Nenek punya siswa pegawai kan dulu baik dulu. Yang ada kan kita biasanya pengalaman pribadi saya dicarikan. Mana yang gelut baik? Kalau enggak pusing-pusing bere belok ewang bisa. Ternyata itu bukan penyelesaian yang baik. Kita cari akar permasalahannya, kita selesaikan, ya. Terkadang anak didik kita anu wedok ketika misalnya berantem, malah yang bikin masalah yang nangis, yang dijahatin ataupun yang dinakalin yang tidak nangis. Apapun alasannya itu kita selaku guru, selaku orang tua kedua di rumah yang ada di sekolah, terkadang jeung kakolotna jeung kaguruna nurut ke kaguruna. Kita cari permasalahannya kenapa bisa sampai seperti itu, ya. Makanya sekarang itu di budaya positif itu bagaimana caranya supaya berpusat pada siswa ataupun pada murid, jangan berpusat pada guru. Ari baheula mah kita ya ketika istilahnya masuk ke ruang kelas angkatan kita gitu, angkatan sudah mendekati manula kalau saya. Ketika guru terdengar mau masuk ke kelas, sing aja kurang ke 10 lagi happy, lagi senang dengan teman, guru siap. Kalau siswa sekarang enggak Bu? Beda lagi. Bahkan ke guru kayaknya seperti ke teman. Nah, hal tersebut karena kita punya prinsipnya bagaimana caranya supaya berpusat terhadap murid, kita jangan memaksakan kehendak. Ulah kalahkan diceraikan, ayo diraih gitulah istilahnya. Saya sendiri jujur, saya sering kali mengajar di kelas tinggi 4, 5, 6. Saya lebih salut dan lebih santun, lebih hormat terhadap guru kelas 1. Lamunku saya budak kelas 1 guru. Karena apa? Sifat dan kepribadian saya sebelum saya belajar ataupun sebelum saya berpendidikan lagi di guru penggerak, saya banyak mengelus dada, ya Allah, Heriadi, ternyata kamu ini kejam. Jadi budaya positif di sini, Bapak Ibu, ini sudah sering kita lakukan, cuma kita tidak memahami istilah saja, Bahkan budaya-budaya positif sebetulnya seringkali kita tempatkan di kelas, seperti contoh kecil, Bu Neneng
membuat ataupun mengajak siswanya kreatif terkait dengan masalah seni lipat misalnya. Dulu pengalaman saya juga, setelah anak selesai mengerjakan tugas dari seni lipat tersebut, ya sudah selesai. Yang padahal anak tersebut butuh apresiasi, butuh pengakuan, butuh lagi dia itu seolah-olah bukan dikasih reward, bukan dikasih penghargaan walaupun melalui ucapan. Misal contoh, setelahnya selesai Bu Neneng memasukkan kepada kantong tugas ataupun madi, jadi tempel lah, ya apalah, biar mereka itu termotivasi. Oh, ini hasil karya saya, ini kurang bagus, kedepannya bisa lebih diperbaharui lagi, diperbagus lagi oleh mereka sendiri gitu. Dan kita menampung aspirasi, ya, selain walaupun kita bukan dewan, kita menampung aspirasi dari peserta kita, dari murid-murid kita, karena karakter tadi Bapak Ibu, karakter peserta didik nggak sama. Bahkan mungkin dengan orang tua, maaf saya juga sama sebagai orang tua, kita yang lebih hebat. Kita punya siswa 10 ataupun 20, kita bisa memfasilitasi ke 20 sifat dan karakter. Orang tuanya bisa seperti itu? Belum tentu. Terkecuali kalau orang tuanya guru. Saya yakin seperti itu. Nah, budaya positif di sini Bapak Ibu semua, mau tidak mau, karena kita masuk ke dalam program kurikulum Merdeka, walaupun kedepannya saya pun belum tahu kedepannya ini akan seperti apa gitu, si kurikulum Merdeka ini. Akan tetapi ini tetap harus kita laksanakan karena kita ini seorang guru, jadi budaya-budaya positif ini harus diterapkan di kelas, harus diterapkan terhadap peserta didik kita supaya mereka itu merasa aman, nyaman, dan lebih kreatif lagi nantinya. Dilanjut dengan istilah bernalar kritis. Bagaimana caranya supaya anak didik kita itu memiliki pemikiran istilahnya serba pengen tahu, serba pengen mencoba. Kalau saya di kelas 5, saya pernah menyampaikan sedikit bahasan, intinya memancing supaya anak didik kita itu bisa bernalar kritis. Ternyata kalau kita tidak mempersiapkan diri, itu berbalik terhadap kita. Pak, kok bisa begitu? Pak, ini kenapa? Pak, kok sampai seperti itu? Apa sih maksudnya? Kalau kita tidak mempersiapkan diri, tentu kita yang akan kewalahan. Nah, kita bisa kaitkan dengan budaya positif di sini, dan kita bisa kaitkan lagi dengan profil pelajar Pancasila. Dan budaya-budaya positif sendiri itu sebetulnya digugus 3 mawar ini. Saya sangat bangga dan sangat senang saya berada di gugus 3 mawar, karena gugus 3 mawar ini yang saya alami dan yang saya tahu ini aktif, betul-betul aktif. PMM-nya di gugus 3 mawar bisa dikatakan betul-betul berjalan, ya, karena ada Bapak PMM kepala sekolah SD 2, ya, 12 kali saya sampaikan Bapak PMM itu gitu, ya. Karena apa? Dia yang memotivasi saya, jujur, dia yang memotivasi saya tadinya tidak peduli. Akan tetapi setelahnya dipikir, Bu Santi, ya Bu saya dipikir, Bu Heriani ini dipikir, saya bisa bikin aksi nyata, saya bisa menyelesaikan beberapa pelatihan-pelatihan di PMM. Akan tetapi kalau tidak ditempatkan, tidak dilaksanakan, dan tidak ditularkan terhadap anak didik kita, buat apa? Sertifikat tidak berlaku. Di bawah KBJB mau laku, yakin. Jadi yang lebih berguna dan yang lebih tepat itu diimplementasikan. Ya, sertifikat misalnya, Bu Iin sertifikat dari PMM punya 7, tapi Bu Iin stuck di situ, diam di situ, tidak bergerak sama sekali, atau percuma. Lebih baik punya 2 sertifikat tapi dia berubah. Makanya kenapa ada disiplin positif. Lain upaya saya punya tugas selaku guru penggerak yang lagi belajar, harus mentransfer ataupun menyampaikan pembelajaran saya terhadap rekan-rekan. Tidak, sekali lagi mohon maaf, saya tidak punya kapasitas untuk menggurui, hanya mau mengingatkan dan menebalkan saja. Baik Bapak Ibu semua, dilanjut. Permohonan maaf ya kalau nadanya rada keras, memang watak Heriani itu seperti itu, Bu. Watak saya keras, Bu, makanya saya ditempatkan oleh kepala sekolah itu di kelas tinggi saja.
Kalau di kelas rendah, kacau. Bapak Ibu semua, kemarin saya berikut dengan rekan melakukan lokakarya ya. Di belakang saya dikatakan hebat oleh teman-teman. Pas demonstrasi nggak juga ngebleng karena ingatnya pengen pulang. Dan hari itu udah sore. Kalau saya bukan malu ya, bukan takut, saya mah izin terhadap malam. Jadi kaitan dengan budaya positif di sini, saya sendiri belum begitu belum begitu hebat. Gitu. Cuma saya terus aja, saya malu terhadap Pak Sukma, terhadap Pak Dadi, terhadap mereka senior saya. Mereka udah lebih dulu hebat. Mereka udah lebih dulu mengawali apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sementara saya ataupun kita yang masih baru, kalau tidak bergerak, Bapak Ibu, bukan berarti saya guru penggerak. Kalau tidak bergerak, ini ketinggalan. Zaman semakin berkembang, anak didik kita itu tidak seperti cik saya, tidak seperti saat saya sekolah. Berbeda jauh. Bukan berarti guru penggerak punya kewajiban harus tergerak, bergerak dan menggerakkan ya, bukan seperti itu saja. Akan tetapi kita sadar selaku guru, apapun alasannya ya, mungkin ya buat senior saya, rekan saya di kampus, bukan hanya sebatas harus menggerakkan saja, dan memang pribadi kita pun harus bergerak apapun alasannya. Jadi penerapan budaya positif di sini, Bapak Ibu, kita flashback lagi ke belakang, kita masih ingat ya. 3 tahun ke belakang kalau nggak salah, 3 tahun ke belakang kita masa COVID ataupun masa-masa pandemi. Apakah dekat siswa dengan kita? Jauh. Dari situlah awal mula kalau menurut saya siswa itu lepas kontrol. Kita selaku guru dibikin pusing. Ada pembelajaran online, tegukan HP, tegukan pulsa, banyak lah kalian. Kita datang ke kelompoknya masing-masing, dibatasi, nggak boleh lebih dari sekian. Pokoknya banyak lah istilahnya tantangannya. Nah, berawal dari situ kita flashback Bapak Ibu semua. Selama kurang lebih dari 3 tahun melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara daring akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan yang menyebabkan kurangnya interaksi antara siswa dengan guru dan lingkungan sekolah satu sama lainnya. Ini awal, makanya kita kaitkan dengan budaya positif. Sehingga penerapan budaya positif yang diharapkan itu masih jauh dari ketercapaian. Perkembangan suasana pembelajaran selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran tatap muka awal 50%. Setelah 50% boleh 100% ya. Dari situlah kita kalang kabut. Cik Bu Neneng sama saya ibu ke siswa omong kelas hiji tapi kesemulai wani. Ya, kalau mau kencing anak kelas 1 biasanya berjamaah Bu. Hiji keluar. Duh, ibu mau pipis. Lalu saya manggis pokoknya nama. Saya masalah kan guru kelas 1. Hal-hal yang penting yang yang harus kita lakukan, pengamatan terhadap situasi dan kondisi keadaan sekolah, utamanya para siswa. Dari hasil pengamatan diyakini perlu upaya memberikan pembiasaan budaya positif. Ya, jadi apapun alasannya, karena kita berawal dari sebuah masalah, kita harus mengawali dengan budaya positif. Jadi jangan sampai misalnya Cik Buin atau Cik Heriadi lah, jangan Buin disewa dulu. Saya punya siswa, namanya misalnya Ahmad. Mudah-mudahan di sini nggak ada Ahmad. Wadah minta ampun, Pak Adiwan secara emosional pasti gitu, nyarekan lah gitu ya. Ternyata jangan Bu, katanya jangan seperti itu di budaya positif itu tidak boleh seperti itu ya. Dasar si Ahmad misalnya wadah atau bodoh. Nah, hal tersebut itu akan membekas. Si Heriadi, apapun alasannya, gurunya dulu waktu di SD ataupun di SMP ataupun di STM, karena saya orang teknik Bu dulunya, pasti ingat gak nyangka dan mau mengira bahwa si Heriadi itu bisa jadi guru. Dan saya pun sampai sekarang terus aja belajar Bu.
Saya dulunya nakal Bu. Saya masih ingat banget. Eta ingat ka guru lain ingat ke bagusna. Sok gerak. Tanya yang sudah itu, kamu kenal gak Bu Neneng? Cik saya misalkan mantan murid. Kenal Pak? Bu Neneng kerewet, alus, cena gitu. Yang padahal kita sendiri selaku mereka tidak tahu Bu Neneng. Tapi ternyata anak didik kita itu kenalnya karena budaya tadi ya negatif gitu. Nah makanya di budaya positif ini apapun alasannya kita ubah supaya anak itu lebih dekat dengan kita, lebih nyaman dengan kita, lebih merdeka dalam pembelajarannya dan tidak mengenal hal-hal yang negatifnya. Hal penting tadi yang harus kita ubah kebiasaan budaya positif bagi para murid atau peserta didik dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di kelas, di lingkungan sekolah, yaitu dengan melakukan budaya positif perlu mendapatkan perhatian guru dan pengarahan. Jadi perlu diperhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai kebiasaan jelek saya Bapak Ibu, karena saya tugasnya rangkapan, selain saya operator sekolah, saya juga bendahara, penggarap laporan bos. Saya benar-benar malu selaku seorang guru. Benar-benar malu terhadap diri saya sendiri yang ternyata saya belum bisa sepenuhnya menjadi seorang guru. Mungkin bukan berarti mau menyinggung Bapak Ibu semua, permohonan maaf sekali lagi. Saya tidak ada niatan untuk menyinggung ataupun mengajari. Apapun alasannya, kita sebagai guru ataupun ASN, kita sudah disumpah Bu. Ya, sudah disumpah. Nggak tahu misalnya Cik Kuriin atau Cik Kuyanti atau Cik Heriadi, bukan demi Allah tapi bumi Allah. Nggak tahu kalau seperti itu. Tapi kita sudah disumpah untuk bisa melaksanakan ataupun menjadi seorang guru yang betul-betul bisa mentransfer ilmu ataupun pemahaman kita dengan baik pada anak didik kita. Apalagi bagi guru ataupun rekan yang sudah bersertifikat, sertifikasinya ada ataupun profesional. Kita sudah bersertifikat ataupun sudah dikatakan punya gelar profesional, akan tetapi misal ke kelas yang udah tulis Bang Dewi itu pribadi si Heriadi, saya pernah berpikir, jadi lebih berpikir, ya Allah saya mengkhianati sumpah saya selaku ASN dan mengkhianati sumpah saya selaku guru yang sudah dikatakan profesional. Jadi makanya alhamdulillah saya berada di gugus mawar, ketemu teman-teman yang bisa memotivasi lagi, dan alhamdulillahnya saya bisa masuk program guru penggerak. Jadi saya lebih banyak belajar Pak, lebih banyak berubah. Yang biasanya saya kasih tugas tinggalkan ke kantor, sekarang mah enggak, tanya ke Bu Yul. Saya suka maksa ke kepala sekolah, saya mau di kelas karena apapun alasannya. Heriadi SPD SD berarti guru gitu kan, guru kelas, guru sekolah dasar. Jadi saya memaksakan sekarang. Itulah mungkin perubahan saya diawali dari guru penggerak. Yang selanjutnya lagi nanti lebih jelasnya terkait dengan masalah segitiga restitusi itu disampaikan oleh rekan saya. Akan tetapi ini sebelum diakhiri ya, saya menyampaikan ini pengalaman saya ya. Bersama siswa membuat dan menerapkan keyakinan kelas untuk disepakati bersama. Itu keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan universal yang akan membuat kelas dan sekolah itu terasa aman dan nyaman. Ya. Jadi ketika anak melakukan ataupun berbuat kesalahan, kita mudah salah guru. Kita mudahnya begini, tinggal menanyakan aja nantinya kenapa bisa melakukan hal itu, dan penyelesaiannya pun ada di kesepakatan kelas. Saya membuat kesepakatan kelasnya simpel Bu, karena memang ini hasil kesepakatan siswa saya kelas 5 dengan saya sendiri. Yang pertama membaca doa saat mau memulai dan mengakhiri pelajaran. Yang keduanya menghormati guru dan teman. Yang ketiganya peduli dan sayang kepada teman. Yang keempatnya peduli kepada lingkungan kelas dan sekolah.
Yang selanjutnya tidak makan saat pelajaran, dan yang keenam minta izin atau keluar asal mau keluar dan masuk kelas. Yang terakhir tidak tidur di kelas, karena apapun alasannya anak didik kita itu yang permasalahannya di situ. Gitu. Jadi ketika misal anak didik kita rahasia, tadi saya gitu ya, rahasia, itu kan berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas tentang masalah peduli dan sayang terhadap teman. Nanti dia sendiri yang akan menyelesaikan. Itu kelebihannya kita kalau sudah membuat kesepakatan kelas. Apa Bapak Ibu semua di sini sedang membuat kesepakatan kelas belum? Ya, ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Itu bisa Bu dilihat dari tadi yang disampaikan oleh KIDS di BFM, banyak itu. Ya, banyak. Silahkan dibuka karena contoh-contohnya nanti kita bikin kesepakatan terhadap anak didik kita. Ya, apalagi misal kalau saya, karena memang saya makan super sibuk atau gimana ya namanya ya. Ya mungkin lah rada gitulah, rada sibuk gitu. Ternyata itu lebih tepat dan lebih berguna. Keyakinan kelas itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan pada ya. Ketika murid pada ya bisa terlambat masuk kelas, ini solusinya harus seperti apa. Terus misalnya makan saat lagi belajar, itu solusinya seperti apa. Tapi tetap ya selain apa pola awalnya berpusat terhadap murid, dan yang lebih berkenannya lagi diawali oleh kita selaku gurunya. Mulai tak ngawak-ngawak kamu murid, ternyata urangna tidak cina ayo sholat, urangna itu sholat gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Tolak ukur yang pernah saya alami keberhasilannya ini di SDN 1 Cikadu. Siswa jadi termotivasi untuk membuat dan melaksanakan keyakinan kelas dengan menjadi kesepakatan bersama. Jadi para lainnya sih ya ngalanggar kesepakatan kelas pelayanan serangan. Yang selanjutnya lagi terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Bapak, Ibu, terlepas kita menyadari ataupun tidak, ya buat ya pada saat siang hari eta budak sudah beda, apapun alasannya beda. Tidak seperti pagi hari masih seger. Jadi kita harus bisa berubah metode pembelajarannya. Bagaimana caranya supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan, itu. Yang selanjutnya lagi terwujud suasana kelas dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, berusaha lebih menerapkan terhadap budaya positif. Itu yang pernah ataupun tolak ukur keberhasilan yang pernah saya laksanakan dan yang saya rasakan di SDN 1 Cikadu. Ya, karena mungkin saya lagi mengikuti kegiatan guru penggerak, jadi sempat terus dicoba-coba aja Pak, dicoba-coba ternyata ya alhamdulillah banyak hasil positifnya. Hasil nyatanya siswa melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten dan penuh tanggung jawab, terwujudnya pembelajaran menyenangkan dan suasana kelas yang lebih ceria, lebih penuh semangat, kreatif, berbudaya, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu hasil nyatanya. Tentu ada tantangan dan solusi. Terakhirlah, ada tantangan dan solusi. Biasanya di setiap kelas tantangannya itu berbeda. Gak bakalan sama antara siswa kelas 1, 2, 3 dengan siswa kelas 4, 5, 6. Gak bakalan sama. Makanya saya acungkan jempol terhadap guru kelas 1. Tantangan dan solusi yang pernah saya alami dan yang pernah saya praktekkan. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah, khususnya di SDN 1 Cikadu, karena keadaan siswa yang jumlah siswanya lebih dari 100. Itu tantangannya ada, ya. Lain halnya dengan siswa yang di bawah 50, misalnya di kelasnya umur ayah 5, ya. Jadi istilahnya maka geroh lah gitu kurang. Tapi kalau siswa banyak, mau mendekati 200, itu tantangannya itu lebih beda lagi, lebih buah lagi gitu. Jadi solusinya yang tadi tantangannya karena mungkin jumlah siswa yang begitu banyak, solusinya ada yang bisa maksudnya ada yang bisa menerapkan disiplin positif ataupun keyakinan kelasnya, ada juga yang rada mengabaikan lah gitu, tidak dilaksanakan, masih tidak, cuma rada mengabaikan.
Nah, alasan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa sehingga kita dan siswa tersebut melanggar itu tidak langsung harus menghukum, akan tetapi memberikan solusi bagi siswa sekaligus menanamkan konsep-konsep tentang disiplin positif, ya, itu bisa pemberian motivasi, terus seolah kayak apa, kita selaku walaupun laki-laki pada saat menyelesaikan masalah menjadi ibu, ya, karena laki-laki mau menyelesaikan masalahnya beda banget, ya, tapi kita jadi rada keibuan, bukan berarti laki-laki harus modek ya, tidak, ya, bisa menyelesaikan masalahnya dengan modek, tidak. Cuman pada saat itu kemudian sarjana laki-laki ini ada sedikit keibuannya lah, gitu ya. Saya pernah teman kecil dengan pengajar praktik, bahkan dengan fasilitator di CGP, karena terkait dengan masalah hukuman, ya, terkait dengan masalah hukuman, terkait dengan masalah reward, pemberian hadiah. Saya pernah debat kecil pada saat itu. Bapak Ibu semua, sedikit menambahkan saja, nanti dikupas tuntasnya oleh rekan saya terkait dengan masalah hadiah ataupun reward. Ini ada imbas negatif dan imbas positifnya ternyata, ya, yang padahal hari cik saya pribadi nih, ketika saya punya siswa dia memiliki kemampuan lebih daripada temannya, misal dari jumlah nilai, dari istilahnya disiplin, dari misalnya penampilan, ya baguslah gitu ya, kita kan kasih hadiah. Ternyata itu ada sedikit tindakan yang salah tentang hadiah tersebut. Akan tetapi kita cari solusinya bagaimana supaya siswa tersebut tetap bisa melakukan kebiasaan positifnya dan rewardnya, tapi disampaikan ataupun hadiahnya disampaikan untuk seluruh siswa di situ, ya, baik itu misalnya hanya sebatas satu permen, tapi itu bisa memotivasi keseluruhan, itu maksudnya. Saya pernah perdebatkan karena kebiasaan kita, ya, kalau nggak salah di Cibober mungkin sama, ya, di Pasungna bangun ranking tinggi hadiahnya buku, ranking 2 padahal ranking 3 penghapus, misalnya seperti itu. Dan itu kan sama, kita laksanakan rutin tiap tahun, ya. Ternyata itu ada imbas negatifnya gitu, kalau menurut penelitian. Akan tetapi kita selalu guru, ya, bukan berarti seperti itu, kita cari solusinya yang terbaik. Diseminasi tentang masalah disiplin positif, Bapak Ibu, sekali lagi, ya, sebelum diakhiri, permohonan maaf, bukan berarti saya menggurui karena saya banyak belajar dari senior-senior saya. Ini hanya sebatas mengingatkan, menggugah kembali, karena memang disiplin positif ini harus kita lakukan, harus kita terapkan di sekolah agar anak didik kita itu benar-benar merasa aman, nyaman, dan dia belajarnya dengan penuh keyakinan, ya. Mungkin Bapak Ibu semua, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf, bukan berarti menggurui. Yang baiknya itu semata-mata karena izin Allah, hidayah dari Allah. Yang kurang baiknya itu keluar pribadi dari saya sendiri. Sekali lagi permohonan maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi ada dua paparan yang telah dibahas oleh rekan saya, oleh teman kita, ya, mengenai hal-hal yang dengan budaya positif. Saya akan mengawali dengan kebutuhan dasar manusia, bahwa menurut teori William Glasser bahwa ada 5 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk bisa diterima, kebutuhan atas pengakuan, atas kemampuan penguasaan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Di sekolah, anak pun sama, anak juga manusia, kita manusia. Jadi 5 kebutuhan ini harus dipenuhi. Untuk memfasilitasi dapat dipenuhi kebutuhan, contohnya kita lebih jiwkan ke dalam proses pembelajaran. Tentunya dalam proses pembelajaran, anak perlu kebutuhan, misalnya ingin diterima, kebutuhan atas pengakuan,
Itu seperti itu. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Heri bahwa ketika reward tadi ternyata ada sisi negatif yang terjadi dari reward yang kita berikan. Ada perbedaan dari yang ditakutkan mungkin seperti ini. Jadi anak yang nilainya tinggi dengan anaknya yang nilainya sangat rendah itu akan ada perbedaan jadi isin dan lain sebagainya, mungkin ada rasa itu sisi negatifnya ya. Di keyakinan kelas, makanya kita sebagai guru harus memfasilitasi anak dengan melakukan namanya keyakinan kelas. Udah banyak dibahas tadi keyakinan kelas juga oleh Pak Heri bahwa kita dengan anak dalam proses belajar harus ada kesepakatan dengan anak. Kalau kesepakatan di sekolah mungkin kita udah setiap hari Senin dibacakan jadi siswa bla 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 seperti itu ya. Ini ada juga keyakinan kelas yang harus kita sepakati dengan siswa. Jadi siswa itu kita harus melakukan keyakinan kelas. Tentunya kalau itu udah menjadi keyakinan antara guru dan siswa, ketika melanggar itu mungkin kita konsekuensinya udah jelas gitu. Jadi tidak ada lagi yang merasa dirugikan karena kita telah yakini proses belajar seperti ini. Konsekuensinya ketika tidak melakukan hal keyakinan tadi seperti ini, jadi tidak lagi anak merasa wah Pak Guru galak, wah Pak Guru diktator misalnya. Tidak lagi seperti itu karena udah terbentuk keyakinan kelas, udah dilaksanakan keyakinan kelas antara anak dan guru. Jadi proses belajar akan lebih mengalir, akan lebih cair, akan lebih bahagia ketika keyakinan kelas kita sudah menyepakati hal-hal yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Di antaranya di keyakinan kelas yang suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal dan disepakati, tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, dan agama. Jadi kalau di kita mungkin kalau mengenai suku dan agama udah tidak ada masalah karena kebanyakan Sunda dan agama Islam. Tapi ini pun harus menjadi pola pemikiran juga bagi kita. Mungkin ada di daerah kita juga sekarang udah banyak para pendatang dan sebagainya. Kemudian ini udah banyak dibahas tadi sama Pak Heri juga Pak Abud ya. Kemudian saya akan lebih fokus ke ada 5 posisi kontrol. Kita guru mempunyai 5 posisi kontrol menurut penelitian. Kira-kira saya, Bapak Ibu atau yang lainnya ada di posisi mana? Apakah Bapak Ibu masuk ke posisi penghukum? Apakah masuk ke posisi pembuat merasa bersalah? Apakah Bapak Ibu dalam posisi kontrol itu masuk kepada teman, pemantau, ataukah sebagai manajer? Kita coba lihat satu-satu dan nanti mungkin akan terasa oleh kita semua. Kita masuk di mana sih? Oke, yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimat yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu atau siapa yang di posisi penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Itu salah satu bentuk tindakan posisi penghukum salah satunya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu contoh-contoh kalimat itu, contoh-contoh itu adalah di posisi penghukum. Mudah-mudahan di kita, karena kalau idealnya nanti akan dibahas kemudian, idealnya kita guru itu sebagai posisi manajer yang dalam proses mengatasi permasalahannya atau terjadi kasus kita menggunakan 3 segitiga restitusi. Itu posisi penghukum. Kemudian kita lanjut ke posisi pembuat merasa bersalah. Jadi ketika kita melakukan ke anaknya merasa dipersalahkan oleh kita. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi akan ada
rendah diri kepada anak ketika kita ada di posisi guru seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi ini menyalahkan, artinya menyalahkan siswa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu kita udah menjas anak itu salah. Padahal kita tidak mau latar belakang kesalahan itu apa. Misalnya terlambat pulang, buah-buah mengurusan indung lahara di rumah, anak ada yang kecilnya atau seperti apa, kita langsung tidak menyelidiki itu, langsung kamu salah. Itu akan membekas pada anak. Punten-punten Bapak Ibu, dari apalagi zaman sekarang ya, jangan sampai di kita mendengar cerita-cerita guru bukan lagi di kelas tetapi dijeruji besi gara-gara perlakuan yang salah kepada anak. Nauzubillahimindzalik. Jangan sampai di kita. Artinya kenapa di kita tidak terjadi? Guru-gurunya sudah melakukan posisi kontrol yang benar. Alhamdulillah. Tinggal kita meningkatkan lagi tadi apa yang dikatakan Ferry, lebih menebalkan lagi, lebih menambah perbahadaraan. Bagaimana kita menekan mengontrol anak lebih baik lagi, lebih halus lagi, sehingga diantaranya mungkin lagi ada di sini yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Udah semakin baik kesini membaik ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh kalimat yang dilontarkan guru antara lain diantaranya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu dalam guru berposisi sebagai teman. Udah semakin ada tingkatan lebih baik daripada tadi penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kali ini posisi guru sebagai teman, tindakan-tindakannya atau kalimat-kalimatnya seperti itu ya. Berupaya berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian posisi yang berikutnya, yang ketiga atau keempat, sebagai pemantau. Di sini guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita selalu memantau murid merasa dipantau dan lain sebagainya. Ini ketika kita ada di posisi pemantau. Lanjut. Ini yang menurut penelitian ini yang paling sangat relevan untuk kita kembangkan, kalaupun memang agak begitu sulit ya untuk dilakukan. Tetapi saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa untuk melakukan posisi kita sebagai posisi manajer di kelas, manajer di sekolah. Apa yang dilakukan pada posisi manajer? Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita gali, kenapa murid bisa melakukan hal tersebut? Apa yang melatar belakangi murid itu melakukan kesalahan itu? Setelah itu, silakan untuk murid itu sendiri menggali apakah misalnya kira-kira deh apa yang kamu lakukan tadi salah nggak? Oh iya salah Bu, itu tidak sesuai aturan. Kita kan punya kesepakatan kelas, kembalikan kesepakatan kelas. Apakah karena kita udah punya pegangan tadi kesepakatan kelas, apakah apa yang dilakukan si murid tadi adalah telah melanggar peraturan kelas? Mereka akan menyadari sendiri. Oh iya Bu, misalnya datang terlambat, kesepakatan kelas masuk jam 7.30 misalnya, anak datang terlambat, kita misalnya lakukan restitusi. Anak akan sadar sendiri dengan kita ajukan pertanyaan, apakah kamu telah melakukan hal yang salah? Iya, anak akan menyadari sendiri. Jadi bukan kita yang menjudge bahwa anak itu telah melakukan kesalahan. Anak akan sendiri menyadari, kemudian anak sendiri itu pula yang akan memperbaiki.
tinggal meluruskan aja. Sebagai fasilitator, anak telah mempunyai bakat-bakat tertentu tadi yang disampaikan Pak Hedi di awal, bukan lagi kertas kosong, tetapi udah memiliki bakat, kemampuan yang berbeda-beda. Tinggal kita tebalkan apa kelebihan anak itu, kita gali. Itu seperti itu ya. Jadi di posisi manajer itu menurut penelitian adalah posisi yang paling ideal guru bisa lakukan. Contoh yang kita bisa lontarkan pertanyaan kepada anak, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi kan? Keyakinan kelasnya tadi misalnya tadi tidak datang 7.30 misalnya, udah ada di kelas, sementara anak terlambat, anak udah menyadari sendiri gitu. Kemudian apakah kamu meyakininya? Karena tadi udah kesepakatan kan, udah barang tentu meyakininya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu seperti itu contoh pertanyaannya ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus kemudian kita tanyakan juga, apa rencana ke depan? Biasanya kalau kita udah di posisi manajer, anak akan, oh insya Allah Bapak Ibu saya akan memperbaikinya kembali, tidak akan melakukannya kembali. Karena tadi kita udah gali, udah dari satu kasus, udah digali permasalahannya, di mana akar permasalahannya, kemudian anak juga membuka akar permasalahannya, dipahami oleh mereka juga karena kita udah mempunyai kesepakatan kelas, dan anak itu sendiri yang akan merubah tingkahnya itu, menjadikan suatu kebiasaan, menjadikan suatu sifat, karakter bagi anak, dan insya Allah ketika nanti terjun ke masyarakat akan karakter-karakter itu akan membudaya. Ketika karakter-karakter itu terdiri dari beberapa anak jebolan kita, anak hasil didikan kita, insya Allah masyarakatnya juga akan tenang, nyaman, tidak ada lagi dalam istilah bahasa Inggris nama pacok-rega gitu ya, seperti itu. Kemudian mungkin yang terakhir akan saya bisa sampaikan ini mengenai segitiga restitusi dalam proses penyelesaian masalah. Sebetulnya ini bisa diawali dari yang mana saja, bisa dari menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dari manapun bisa ini segitiga restitusi. Jadi menurut para ahli bahwa untuk menyelesaikan masalah terhadap kasus kita bisa memanfaatkan ini segitiga restitusi ya. Proses penyelesaiannya kita pakai metode ini. Yang pertama misalnya dari menstabilkan identitas. Contoh anak misalnya kita ada kesepakatan tidak boleh makan di dalam kelas, misalnya seperti itu kan kesepakatannya. Sementara anak makan di dalam kelas. Udah melanggar kesepakatan? Enggak, melanggar kan? Tetapi kita jangan langsung kamu salah, kamu telah makan di dalam kelas. Kita gali dulu apa yang menyebabkan anak itu melanggar kesepakatan kelas. Pertama di antaranya dengan menstabilkan identitas. Langkah di menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang bisa kita ungkapkan. Jadi, Dek, kenapa kamu melakukan kesalahan? Mungkin anak mengungkapkan alasannya. Saya tadi tidak sarapan atau kesiangan tidur karena bla bla bla, gitu ya. Jadi kita jangan langsung kemudian kasih juga pengertian bahwa bukan anak saya, anak ibu saya yang melakukan, bahkan bapak ibu juga pernah melakukan makan di kelas atau melakukan kesalahan. Jadi anak tidak merasa dipersalahkan di sini. Tidak ada anak merasa dipersalahkan oleh guru. Jadi dalam menghadapinya anak guru teh udah merasa sebagai teman, guru teh udah melihatnya, udah menghargai ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang melatar belakangi tadi? Adakah cara yang lebih efektif mungkin karena anak tadi sok main HP di rumahnya sampai larut malam, lain kalimat karena kamu main HP menyebabkan kesiangan, tolong tidurnya lebih ini lagi. Ada nonton TV misalnya ataupun belajarnya terlalu malam atau apa ya alasan anak, lain kalimat kita kasih motivasi juga untuk tidurnya lebih ini lagi gitu ya, lebih
tidak terlalu malam gitu di awal lagi, ataupun kasus-kasus yang lain juga bisa menggunakan segitiga institusi ini. Alasannya tadi udah diberi katakan anak, karena kita udah gali dari anak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tadi udah di keyakinan kelas, makanya awalnya yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas dulu. Ya, di awal kita bayangkan keyakinan kelas, ketika ada sebuah pelanggaran, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah hal yang dilakukan si A melanggar keyakinan, keluar dari keyakinan, anak akan sadar sendiri karena memang keyakinannya seperti itu, aturannya seperti itu, ya, itu seperti itu. Karena mungkin kalau kita di SD, ya lebih ke keyakinan kelas itu di SD di sekolah manapun ini sama. Tetapi kalau kita lihat di sekolah-sekolah seperti Taruna, memang untuk mendisiplinkan kadang-kadang, contoh di misalnya sekolah Taruna kan, ada hal-hal yang lebih keras lagi mungkin, tidak atau agak berbeda dengan di SD. Mungkin posisi kontrol penghukum juga bisa berlaku di sekolah-sekolah seperti sekolah Taruna ya, yang sekolah-sekolah contoh ABRI gitu kan, polisi gitu, itu mungkin bisa berlaku. Jadi bukan berarti dari kelima posisi kontrol itu tidak ada yang baiknya, ada sisi positifnya, tetapi yang terbaik menurut penelitian adalah posisi kontrol di posisi manajer, dan proses penyelesaian masalahnya menggunakan ini segitiga restitusi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi anaknya, oh Pak, saya benar melanggar dan saya insya Allah kedepannya tidak akan melanggar lagi. Jadi anak tidak merasa dipersalahkan, kemudian anak dengan sendirinya akan mau memperbaiki kesalahan tadi. Jadi peristiwanya, kejadiannya jadi sepertinya mengalir enak kan? Tetapi kalau di awal kita udah kamu salah, anak udah merasa tertekan. Tetapi kalau kita gali dulu apa yang menjadi latar belakang kesalahannya, kemudian kita carikan solusinya bersama dengan anak itu sendiri, dan kemudian kasih motivasi ataupun penguatan bahwa hal yang seperti itu kurang baik dan anak akan memperbaiki dengan sendirinya. Kalau kita bisa melakukan seperti itu di posisi manajer, ya mungkin akan enak kita di kelas, ya. Tapi memang saya sendiri hanya tahu teori, Bapak Ibu. Dalam proses pelaksanaannya susah juga. Masih dalam proses belajar, makanya yuk kita bareng-bareng belajar. Terus kemudian karena memang waktu juga udah siang ya Bapak Ibu, mungkin yang bisa kami paparkan dari penguatan saja, takut-takut lupa dan mengingatkan diri sendiri. Itu aja mungkin yang bisa saya atau kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.